Kita juga produser eksekutif dari Rumah Dinas Bapak Pintu Nissan. Selanjutnya sutradara dari film Rumah Dinas Bapak ada Mas Bobby Prasetyo. Boleh di depan dulu, kita akan foto bareng dulu ya. Dan penulis skenario untuk Rumah Dinas Bapak ada Evelyn Afnilia. Gak heran kalau ceritanya solid banget kan. Nah ini dia penulisnya nih, luar biasa. Dan juga kita minta bergabung bersama kita komedi konsultan untuk Rumah Dinas Bapak Erwin Wu. Ini dia Erwin Wu. Selanjutnya kita undang jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Tepuk tangan untuk Dodi Mulyanto. Putri Ayudia, Yasomi Jasa. Yoi, gimana bentuknya Yas? Udah di atas rame ya. Selanjutnya kita juga punya Elang El Gibran. Kita undang bareng, kita juga ada Octavianus Franciscus. Ini kita panggil bareng aja ya. Sadana Agung dan Fajar Nugrah. Ya sweet dulu dong, sweet dong. Sweet dulu, sweet dulu, sweet. Nah, siapa yang di kanan? Selanjutnya kita juga punya Fatma Faisal Nahdi. Ada Ega Alvaris. Ega, di mana Ega? Nah, ini dia. Dan juga ada Mas Rupa Rosadi. Ya, sini dia teman-teman media dan undangan segenap tim dan juga jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Silakan boleh dikembalikan lebih merapat lagi, kita foto bareng dulu bentar ya. Gak ada yang mau rekrut juga sih. Gak ada yang mau rekrut juga ya. Mas Bobi boleh gabung di depan Mas Bobi. Iya. Silahkan. Yes. Oke. Mungkin boleh geser lagi ke sebelah Mas Rosa. Iya. Sambil nunggu ada penampilan tari tradisional dulu ya. Ada dong dari Sadana Agung. Sadana Agung akan menunjukkan bagaimana itu kesurupan yang tadi. Ya dong. Pada pengen semua terkagum-kagum dengan ini kesurupannya Sadana Agung, Pak. Sugeng. Ayo dong. Sat. Tiba-tiba kesurupan. Ada orang kesurupan by request ya. Oke, kita akan ngobrol dengan seluruh jajarannya dan filmmaker mungkin, tapi pertama kita akan ke Pak Parwas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Parwas yang dalam waktu sangat padat dengan sebelumnya Pak, kita ketemu di Sekawan Limo segitu percaya juga, dan sekarang kita disuguhkan lagi Rumah Dinas Bapak. Apakah ini strategi dari Star Vision untuk merilis horor komedi dalam waktu yang berdekatan untuk menjaga momentum penonton Indonesia nih Pak? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini dan menjadi penonton pertama Rumah Dinas Bapak. Saya rasa ini adalah sebuah cerita yang dekat sekali dengan kita dan saya sangat beruntung Dodi Mulyanto yang sudah Mulyanto. Iya, nggak ada lihat Pak, itu orang lain. Pak tadi dibisikin RWU, suruh lucu. Takutnya kan kecapean, jadwawana, gitu ngantuk, ya kan, jadi nggak ingat, ya kan. Nah, jadi Mas Dodit ini membagikan cerita masa kecilnya yang menurut saya sangat inspiratif ya. Kita pasti punya cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Jadi kalau saya bercerita tentang cerita horor pada anak-anak saya ataupun ponakan saya yang begitu banyak di keluarga Serbia itu, yang paling menarik adalah cerita-cerita horor yang terjadi di rumah sebetulnya. Dan di sini ini based on true story. Kenyataannya ada, penjaranya ada, ya kan? Dan Anda tadi lihat closingnya,
ada footage asli dan kita combine dengan apa yang kita ada di film ini. Jadi menyajikan sebuah peristiwa realis dengan segala peristiwanya yang memang menegangkan, ya, membuat kita teriak, tetapi juga membuat kita tertawa. Itu yang menurut saya kita butuh hari ini. Kita udah cukuplah ditakut-takuti. Ini caranya kita untuk pulang membawa kebahagiaan, auranya positif habis nonton film ini. Kita melihat sebuah keluarga yang mereka mencoba memperbaiki kehidupannya. Ini gara-gara, ini semua masalahnya ada di Dodit sih. Iya betul. Ngapain juga coba urusan Tamiyo sampai harus bertemu sama Mimin. Tapi ya itulah kenyataannya, bahwa bagaimana kita, coba bayangin ya, saya juga merasakan masa kecil yang begitu sulit untuk mendapatkan mainan idaman, ya kan, dengan tantangan yang begitu berat. 1 tahun hidup berdampingan, bersebelahan dengan sosok Mimin, dan bukan hanya Mimin aja, ada hantu-hantu lain di sekitar sana yang tentu yang menjadi sangat menarik. Menurut saya Bobby di sini telah mencoba menunjukkan kepiawaiannya. Jadi ini Bobby ini tahun 2016 membuat satu film pendek berjudul KTP, mendapat penghargaan, dan film itu unik sekali. Mungkin Anda bisa nonton di YouTube. Dan dari situ saya langsung lihat, aduh ini Bobby harusnya ini salah arah nih. Ya kan, beda apa bikin horor, ini ternyata punya kemampuan lebih yang sayang sekali kalau nggak kita gali kan. Nah, akhirnya saya dapat threadnya Dodit, kisah nyatanya Dodit. Kita minta Evelyn nulis skripnya, Mas Bobby ngedirect film ini, dan kita dapat cast yang wow, Yes. luar biasa. Tepuk tangan dong. Bukan kamu doang. Saya yang lain Tiba-tiba banyak. langsung salut sama diri Enggak, sendiri. kamu salut dengan Baru mau diri bilang sendiri. bisa aja bapak. Berasa. Jadi saya udah bilang tadi, karena mendedikasikan film ini untuk penonton ini kayaknya lebih cocokkan bukan saya, tetapi para cast yang terlibat. Yes. Ya tentu sutradara, ya kan, penulis juga mungkin bisa didengar, ya kan. Tetapi ini entah bagaimana ini kita harus ucapkan juga terima kasih kepada Erwin Wu, komedi konsultasi. Pertanyaannya Pak apa? Erwin langsung mau Wing Chun ya katanya. Boleh yuk. Enggak, pertanyaannya lucu gak sih? Kalau nggak lucu yang salah Erwin. Coba lucu nggak? Oh, kalau lucu bukan Erwin Wu. Pemainnya yang lucu. kalau nggak lucu baru saya dulu. Jadi semoga Rumah Dinas Bapak yang akan hadir minggu depan tanggal 8 Agustus menjadi film perayaan kemerdekaan kita, Yes. ya kan, dengan kebahagiaan. Ya, semoga film ini kena di hati teman-teman yang hari ini mendapatkan kesempatan nonton pertama dan mengajak teman-teman lain untuk nonton. Saya jujur aja udah berulang kali nonton, kadang edit atau segala macam, masih ingin sih mengajak orang lain untuk nonton dan merasakan kegembiraan, kebahagiaan, dan pengalaman nonton film ini yang super lengkap ya. Ada dramanya, ya ternyata Dodit actingnya luar biasa. Gak percaya. Salah dong. Makasih Pak. Ternyata Kenapa? Ibu Dodit Ibu Dodit itu persoalan istri muda belum selesai. Nah iya, berarti masih nyangkut, nggak pulang-pulang kemana? Ini persoalan ini juga Sugeng sama Kasmu juga belum beres. Iya. Iya, Pak, diterusin di rumah dinas Bapak. Baiklah, semoga kalian terhibur dan bisa mengabarkan karya ini ke masyarakat untuk beramai-ramai pada tanggal 8 Agustus mendatang menonton. Kita juga akan mulai melakukan penjualan Yes. tiket mulai besok, sehingga mungkin bisa dikabarkan. Dan kita bikin ada special show, kita tidak terlalu banyak,
kita lakukan special show-nya karena biar orang bisa menikmati barang-barang nantinya kita lakukan. Oke, siap. Terima kasih Pak Baras Mudahan untuk Pak Baras. Ketua Pintu dan Pak Pintu di sana Pintu dengan masih tayangnya juga film solution yang lainnya itu Rumah Dinas Bapak Pak Pintu. Ini gimana dengan adanya film Rumah Dinas Bapak dan Tuan Nimo saling maraton nih untuk penonton di Indonesia nih gimana Pak Pintu? Yang menarik dari film Rumah Dinas Bapak ya, ini pertama kalinya saya di ruang editing diprototin sama Pak Paris. Kenapa Pak? Karena saya nggak bisa berhenti ketawa. Jadi daripada saya gabut ya, udah saya pelipir dulu deh keluar gitu. Karena lucu banget sih. Ini materinya solid banget, komedinya dapat, dramanya dapat, horornya juga dapat dan sangat puas itu tentunya semuanya. Ya, sekarang harapannya buat penonton nanti Pak setelah menonton ini apa Pak? Ya happy. Yang tadi yang kerasa nggak sih bulan Juli itu ngerasa berat gitu kan? Iya benar. Mudah-mudahan di bulan Agustus nih 8 Agustus tuh merdeka gitu, happy gitu. Terima kasih Pak Pintu. Mungkin pertanyaannya kenapa kita tontonin dia? Iya. Saya kalau ngedit itu selalu mendudukan diri saya sebagai anda-anda ini penonton. Jadi kritis gitu, jaim, nonton gak boleh ketawa, wah nahan-nahan diri gitu. Ya kan? Nah saya selalu memposisikan diri saya itu seperti itu. Jadi saya kalau Pak Mitu ini dia udah ketawa-ketawa terus ya. Nanti dulu, kita harus bikin lebih lucu lagi dari Karena memang materinya luar biasa ketawanya di luar. Waktu udah toilet saya baru ketawa. Siap, terima kasih. Kita ke Mas Bobi. Mas Bobi Prasetyo sebagai sutradara. Mas Bobi 3 tahun belakangan ini penuh dengan film horor dan sekarang dapat challenge baru dari Star Vision mengerjakan genre yang berbeda itu horor komedi. Gimana saat pertama kali ditawarkan oleh Bapak untuk mengerjakan ini Mas Bobi? Silakan. Waktu pertama kali dihubungin sama Bapak terus ditawarin mau nggak bikin horror komedi gitu dari threadnya Mas Dodit gitu. Reaksi saya langsung yes gitu. Akhirnya nggak cuma horror doang gitu. Ya walaupun masih ada horornya gitu ya, tapi akhirnya bisa nunjukin gitu ada komedinya juga gitu. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah ini kayaknya memang harus kita bikin ini. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat ke penontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya besok kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kalau atau depresi gitu kan. Tapi kepengennya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu dan hangat gitu. Apa Mas keseruan yang bisa diceritakan? Kita lihat jajaran kasih luar biasa ada di sini. Gimana keseruannya? Kita cuma kerja doang secara pertemanan ya. Kami introvert rata-rata masih ya. Tidak terlalu akrab. Kalau Mas Dodi coba tolong. Ini kan cast itu lucu ya. Kita ini proses membuat film yang cepet banget gitu. Dapat cerita, nyusun pemain juga udah kebayang semuanya. Komposisi ini itu udah kita bayangkan. Iya. Dan ya itu Mas Bobi ya. Dan di sini kan ada sebetulnya di sini ada hal yang inilah ada bapak sama anak coba main bareng. Kan itu nggak boleh. Iya. Bukan Kebetulan tidak buruk itu para Kalau ini bagus dua-duanya, apalagi pas tadi satu frame kan, wah luar biasa. Gimana Mas Bobi? Boleh diceritakan Mas Bobi keseruannya syuting bareng Mas, berarti Mas Sadana Agung, Mas Agung pilihan pertama loh, bukan opsi kedua ketiga loh. Gimana tuh rasanya tuh? Jadi pilihan pertama di list cast. Pilihan pertama Benny ya. Baru bilang saya sudah nyangka ya sudah mau tidur. Benny Siregar loh. Ada lagi. Mas Bobi gimana keseruannya? Sedikit yang bisa di-share ke teman-teman media. Kalau mungkin kalau teman-teman sempat nonton Instagram kita kan suka keluarin BTS yang di lokasi syuting. Ya memang kita bercanda itu sih. Maksudnya di lokasi syuting tuh betul ya, mungkin karena belakangan saya bikin horor terus ya. Itu bikin horor komedi kok ketawa saya setiap hari. Walaupun medannya susah di hutan gitu. Di Blora Mas, bukan Medan. Nggak ada tahu-tahunya. Berani tuh koleksi sutradara. Nggak bisa.
Aman itu. Jadi happy tuh. Happy ya, kayak lagi keluar main ya nih Mas ya. Benar. Happy banget sih Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi. Kita ke Evelyn sebagai penulis, kita pengen tahu dari trendnya Mas Dodit, diterjemahkan tantangannya adalah horror komedi. Nah ini gimana pada saat mengadaptasi dari sebuah trend menjadi ke dalam skenario? Silakan. Sebenarnya tuh waktu itu Mas Bobi tuh soundingnya cuma, Friend kita bikin satu project lagi yuk, gitu, Nah. bareng gitu. Ayo gitu, bikin apa? Horor lagi Mas gitu. Tapi baca dulu threadnya Mas Dodit gitu. Aku bacalah threadnya kan. Mas ini sebenarnya ceritanya horor, tapi karena yang bawain Mas Dodit kok jadi lucu ya? Aku bilang gitu. Ini horor komedi kan? Akhirnya ketemu lah bertiga sama Pak Parwes terus. Iya kita kayaknya mau coba combine horornya tetap jalan, tapi komedinya juga jalan gitu. Ya. Nah waktu penulisannya sendiri sebenarnya punya ruang banget ya, maksudnya ruang untuk mengeksplor part-part komedinya semana aja, terus karakternya siapa aja nih mau kita hidupin kayak gimana gitu. Sebenarnya ruangnya cukup enak, terus diskusinya juga malah seru ya. Kalau bikin horor biasanya stres, ini malah ketawa mulu. Dapat revisi tuh bukannya beban, malah lucu-lucu yang gini, lucu yang ini, lucu gitu sih. Kali ini sedang direvisi. Iya, di revisi kayak, ayo ada revisi lagi yang lebih lucu gitu kayaknya. Malah lebih open gitu. Jadi prosesnya menyenangkan ya Evelyn. Lebih menyenangkan banget sih. Siap, terima kasih. Kita geser ke ini dia komedi konsultannya nih, Erwin Wu. Ini dong yang kelihatan yang lain boleh dong. Nah, ini dia tepuk tangan untuk Erwin. Jadi komedi konsultan untuk sebuah film yang sangat serius dalam proyek horornya dan komedinya, ini bukan hal yang main-main. Kita lihat aja jajaran cast dan juga orang-orang di balik layarnya. Gimana kalau pada saat dapat peran ini, beban ini? Ya itu dia, pertama sih disonding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek rumah dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parosnya sempat telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak? Kosong. Maksudnya kan Pak Paras juga baru halo Erwin. Iya, iya. Belum ada. Kayaknya kerja deh ini. Udah pasti sih ya sih. Tapi happy banget dan karena dari trade-nya Mas Dodit juga emang serem tapi ada lucunya juga gitu. Ditambah script dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita rembuk bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit. Ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Tantangan nggak? Karena kan nggak semuanya dari komedian. Memang ada, kita lihat ada Mas Rosa, El Gibran, Mbak Putri, Yasamin gitu. Itu gimana? Nah itu yang di luar expect ternyata kayak Mbak Putri itu ternyata ada potensi komedinya yang udah ada. Tinggal joget Coba Kak Putri aja. gini Kak Putri. Oh iya nih, terima kasih. Sejuta udah janji katanya sejuta. Oh kalau sejuta jaga TikTok, oke. Kita tunggu ya di depan teman-teman media nih. Sejuta jaga TikTok, 2 juta? Kayaknya kurang banyak deh. Terus kalian? Sedikit lebih terbantu lah ketika proses syutingnya gitu, dari beberapa case yang udah oke ditambah skripnya yang udah oke banget gitu. Oke, itu dia Erwin. Thank you Erwin. Selanjutnya kita ke jajaran cast dimulai dari Dodi Bulyanto, untuk tahu Mas Dodi. Iya, akhirnya hari ini timbang dari trend, kemudian based on true story, ngobrol dengan Pak Palas, gimana ceritanya Mas Dodi sampai dengan proyek ini berjalan, ada yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Ya, awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya. Saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat, soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu. Terus kemudian saya tulis, caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan. Tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggal. Mas susah nanggepinnya kalau itu. Jadi terbawa sampai hari ini ya. Dan Kiprol. ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya tuh kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang
ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Oh iya, tapi gambarnya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Hiburnya beneran nggak? Oh, penonton. Berarti hari ini memang campur aduk ya rasanya. Iya. Karena ya, baru setahun lalu juga kan Bapak meninggal kan. Betul. Harusnya memang momen ini yang ditunggu juga bisa nonton bareng gitu ya Mas Dodi. Iya, kok Pak Pares menghubunginya nggak 2 tahun lalu gitu. Kalau Pak saya masih ada kan enak Pak. Gila. Ya itu dah pokoknya. Tapi kan gokil ya, tapi kan tadi dipuji juga sama Pak Pares, nggak hanya komedinya tapi dramanya juga oke ternyata aktingnya. Iya, wah makasih. Humble banget. Senang kalau sama Mas Dodi itu humble. Ya. Dipuji kan harus gimana sih? Masa, ya gitu bener ya. Iya. Soalnya biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadi jadinya begitu gitu, nggak terlalu berkomedi juga karena porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasmo. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Dodi. Thank you Mas Dodi. Nanti ngomong lagi dengan teman-teman media. Tapi kita ke Mbak Putri Ayu dia dulu yang berperan bersama dengan Mas Dodi di sini. Kita tahu yang dibawakan di sini sangat serius saat kita tahu pada saat muncul poster, teaser dan lain-lain ada seorang Putri Ayu dia di sini. Berarti ini sangat luar biasa secara kualitas yang ada di sini. Gimana saat dipercaya di sini oleh Mbak Pares dan Mas Bobi bersanding dengan aktor-aktor yang lain? Wah, oke. Thank you Kak Dias. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman udah hadir beneran nonton. Thank you banget waktunya. Kita nggak bukan apa-apa tanpa teman-teman media. Terima kasih banyak. Pertama ditawarin sih pas dikasih tahu sama Mas Dodit, aku bilang wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, oh ayo banget deh, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Nggak harus ya. Kan cuma ngefans doang. Iya kan dia fans doang. Iya Bukan juga. ngefans. Salah nikah. ya? Iya, sampai. Baru nikah dia. Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah. Kok nggak ada cinlok-cinloknya? Katanya kalau biasanya syuting itu cinlok. Ini apa ini? Yang cilok malah Sugeng sama Kas dong. Nggak ya? Kita nggak tahu Yaya sama Elang cinlok apa enggak sih? Ya orangnya. Orangnya kayaknya mau. Saya ada fans saya di atas sama tadi ya. Fans saya ya di atas. Oh, fans saya. Ada pak saya loh nonton. Oh iya ada bapaknya. Mas tuh, ada ibunya Yayas juga. Yes bagus ya sekarang ya. Nakalan dijodoh-jodohin nggak usah. Ya tapi di luar itu semua buat saya ini suatu gift ya karena ternyata bapak saya dan bapaknya Mas Dodi itu meninggal tidak terlalu berjauhan. Beda sama. Cie meninggal. Ya. Bisa kita. Ini teman-teman media kan ngerekam. Getar semua rekamannya. Kebayang nggak sih betapa besar tantangan saya bermain di sini? Iya, gimana jadinya? Setengah mati bener-bener. Ya jadinya memang film ini rasanya tribute buat bapak gitu. Yes. Kita berdua sama-sama mungkin yang bikin saya bisa cukup paham posisinya ibu. Meskipun karakter-karakter sini nggak plek-plek banget gitu sama orang aslinya, tapi kita tahu bahwa boleh inspired dari tokoh aslinya dan kita punya ruang untuk bikin fit in sama ceritanya dan sesuai sama jalan yang kita pilih gitu pada saat berproses. Tapi buat saya penting banget untuk paham betapa pentingnya film ini buat Mas Dodi yang rasanya jadi tribute
buat Bapak dan buat anak-anak yang merasa mungkin dulu sulit bicara sama bapaknya gitu. Dan ternyata Kita tanya bapaknya. Terus Mbak Putri. setelah ini terjadi pembicaraan kayaknya. Ya ditukerin. Oh itu. Iya benar. Itu beratnya kan suami istri. Itu dong. Harusnya aku di situ. Iya boleh. Nggak ngapain? Nggak usah. Dia nggak ikut. Dia nggak ikut kaget ya. Kenapa? Mbak masa dan aku. Dari tadi semua dikontrol Ya kamu. ampun. Matamu, masa dikontrol aku. Ini luar biasa Mbak Putri ya. Siap. Seru banget. Oke, terima kasih. Dapat semua deh, Ya. pokoknya happy dapat, meaningful juga Yes. dapat. Itu dia Putri Aidia. Terima kasih. Kita ke Yayas. Biasa Yayasa. Dia doang yang punya fans. Kita tuh kayak nggak ada artinya gitu. Ya stranger no. Fansnya Pak Nugroho. Enggak, oh ada. Oh ada. Ada. Kalian kapan daftarnya? Sabdan Agung. Makan tuh bapak-bapak. Gas bro. Lalu Yayas balik lagi barengan sama Star Vision dan barengan sama Mas Bobby lagi kan di sini beberapa kali bekerja sama. Tapi kan ini challenge-nya beda ya, horor komedi. Ini gimana untuk seorang Yayas Amin? Silakan. Jadi ini setiap hari kayak gini nih ketawa terus aku sebagai orang yang introvert tapi nggak capek dikelilingi karena setiap hari ketawa, senang banget. Pertama kali aku di kontak sama Mas Bobby cuma ditanya sih ya free nggak, terus kayak iya free Mas, ada apa? Aku ada project nih gitu, horror komedi. Ayo, terus kayak Mas Bobby Langsung ayo. padahal aku belum tahu karakternya apa. Dan fun fact aku sebenarnya takut dengan karakter yang kayak hamil gitu, kayak nggak tahu ya, belum siap aja gitu. Sampai akhirnya baca skrip kayak kayaknya aku harusnya baca dulu baru ini. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan dan untungnya sama semua yang ada di sini, jadi prosesnya juga menyenangkan dan apa ya, rasanya setiap hari tuh pengen ketemu dan pengen syuting terus. Boleh nggak sampai sekarang syuting terus gitu? Kamu aja, kita enggak ya. Enggak, kalau syuting terus ayo sih aku. Ayo kerja ya. Pasti semua di sini juga ngelihat baru berapa jam aja udah happy banget kan? Iya. Aku yang setiap hari gitu ketemu. Oh, ada yang mau barengan sama Sadar Agung terus? Ayo. Itu loh bapak-bapak itu udah punya satu itu loh. Warnanya kuning lagi. Ambil bro. Ya Samin Jason, terima kasih ya Yas. Kita ke Elang El Gibran. Elang. Kenapa nggak dibaru diri tadi? Elang El Gibran, Elang, lo gimana Elang prosesnya barengan sama di sini? Apalagi tadi sering banget barengan sama Mas Dodit, Sadar Agung sama Fajar Nugra barengannya gitu frame-nya. Ini gimana lo beradaptasi dengan lingkungan dan bersama mereka? Jujur ini syutingannya berat banget, parah, beban sekali karena kayak aku sendiri perlu konsentrasi lebih karena tiap hari ketawa. Terus seru banget, parah, seru. Dan aku salah satu mungkin jajaran case yang paling receh di sini, jadi sedikit sulit untuk konsentrasi. Jadi kalau dikit mereka ngasih jokes dikit tuh tawa gitu udah kata ya. Tapi itu justru yang bikin aku paling kangen juga sama syutingan ini gitu. Pertama kali ditawarin juga, jujur udah dari lama, saya juga udah pendengarnya juga apa namanya Mas Dodit, saya udah baca juga. Allah. Yes. Tadi di briefing gitu. Oh di briefing. Aku juga udah baca juga, salah satu pembacanya juga dan dengar juga disurudarin sama Mas Bobby.
yang mana ini pertama kali gue juga syuting sama Mas Bobby. Yes. Dan jajaran cast yang luar biasa juga, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk tidak ikut gitu, kayak oke, ayo cast. Lebih susah barengan sama saudara aku foto juga dengan Solid apa sama bokap frame-nya? Lebih susah. Itu paruh saja yang jawab. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama Pak Rues juga, sama Pak Paris juga. Happy banget yang pastinya. Semoga nanti film ini bisa tembus 5 juta penonton. Amin. Tenang ya Gibran, terima kasih lah. Kita ke Octavianus Francisco yang ada di sini, bertangan. Ada yang ada 1 juta, Om Agung, Sadan Agung mau ngasih kamu Tamiya beneran. Siap? Atau Jangan Tamiya. Apa? Lamborghini aja lah. Ya, udah tahu mau merek nih orang. Gimana? Cek rekening dulu ya. Octavianus, kamu gimana saat dikabarin sama tim Mas Bobby Pak Paulus untuk ikutan terlibat sama kakak-kakak yang ada di sini? Happy karena bisa ketemu lagi. Dulu sebenarnya waktu lagi syuting agak kesel. Kenapa? Bikin ketawa mulu. Dia nggak bisa istirahat. Ngobrol nggak sama Om Dodit, kan kamu karakternya sebagai Om Dodit kecil kan? Nah, kamu ngobrolnya gimana sama Om Dodit untuk karakter kamu, Octavianus? Jawab! Gitu kan. Itu bakal Sekali ya Pak ya. Anak kecil. Mau nonton Cocomelon dulu? Mau saya? Sambil malu. Udah lebih besar ya? gimana? Itu jawab Om dia. Gimana? Syuting ngobrolnya gimana sama Om Dodit, kan kamu memerankan Om Dodit kecil? Ngobrolnya ya enak-enak aja sih Om. Tapi kalau ngobrol sama yang satu ini kayaknya nggak enak. Kenapa? Ada apa yang bisa diceritakan? Ngobrol-ngobrol Fajar. Digigit, suka digigit. Nah, aku jadi korban kegigitan ya. Ada mas kepala. Fajar. Tapi seru ya, mau lagi ya syuting sama kakak-kakak ini ya. Seru banget. Seru banget ya, kan ini ada komedinya juga. Jadi kamu kan ketawa terus ya saat syuting ya. Iya. Lebih susah mana, barengan komedinya atau yang lebih serem-seremnya? Komedinya sih sebenarnya. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang ketawa mulu. Okta beberapa kali harus di-take ulang gara-gara dia ketawa terus. Oh, jadi itu tantangannya untuk kamu ya? Iya. Tapi keren dari di sini pun tangan dong untuk Octavianus. Keren apa? Siapa cinta dengan gigit. Kita ke Fatma juga dan ada Ega gimana? Ya Fatma dan Ega. Fatma ini gimana? First diajak di project ini dan sangat luar biasa reaksi dari teman-teman penonton yang ada di sini barusan, gimana Fatma? Awalnya aku cukup challenge banget. Dimana ini film pertama aku. Wow. Terus aku tuh udah jadi hantunya. Hantunya nggak se-cute ini sih kayaknya. Ini aja lah. Itu udah dapat itu, malah nolak terus. Iya, langsung belok lagi itu lihat. Terus jadi hantunya. Udah dapat kuning. Cukup deg-degan, panik, apalagi saat ternyata aku kan keterima alhamdulillah. Terus pas saat mau proses syutingnya aku pikir bakalan yang kayak deg-degan, menegangkan. Nah pas pertama kali syuting tuh aku masih deg-degan. Deg-degan lihat Mas Sadan Agung. Terus Lihat hantu beneran. Terus pas berusakannya syuting sama Kak Sadana, Kak Fajar dan semuanya, ternyata mereka tuh asik dan ketawa-tawa. Aku jadi yang asik tuh bukan kamu doang. Disebut semua tadi loh. Jadi seru ya. ngilangin rasa panik. Terus ada part aku mau ngomong pakai bahasa Jawa. Nah aku kan nggak terlalu lancar, tapi aku dibantu oleh ibu sama Om Rosa. Terima kasih Om Rosa.
Terus aku juga beberapa kali dikasih nasihat sama Om Bobi. Nasihat dari Om Bobi. Orang tua sukanya menasehati. Kalau ada uang investasi. Iya. Oke, jadi seru banget ya Fatma ya. Siap. Aku hari ini aku bahagia banget. Aku senang. Satunya juga. Iya. Ngapain tuh? Iya. Itu Fatma, terima kasih. Kenapa Mas Dana? Masih mending daripada Cinlok sama Kasno ya. Oke, siap. Tapi Fatma keren loh. Iya. Dia di antara kita dandannya paling lama. Iya benar. Benar loh. Berapa lama tuh prosesnya Fatma? Makeupnya berapa lama Fatma? Setengah jam bikin. Wah, Karena iya. Kavia ini make up-nya dia udah terlatih. Udah tahu ya kan Iya. desainnya seperti apa. Iya. Oke, siap. Terima kasih Fatma. Kita ada Ega juga, Ega Alvarez gak gimana guys? Baru syuting yang bersama. Proses barengan sama teman-teman yang luar biasa ini gak? Deg-deg mas. Deg-degan nih ya. Iya ini. Ini senyum peringas-peringis itu. Peringas-peringis juga perlu diterjemahin. Ini aja mas. Soalnya pertama kali mas. Pertama kali juga, tepuk tangan dong untuk Ega. Tapi actingnya keren loh, actingnya pas nyetir itu. Pas belok ke kanan itu loh. Besok dulu ya katanya. Oh, besok pas nempel tangannya nempel setir itu, wih keren actingnya dapet banget keren. Kayak menyatu gitu sama setir. Tapi ketagihan gak produksi bareng sama teman-teman ini gak? Ketagihan mas. Siap. Kalau bisa besok lagi. Kapan mas? Urut loh pak. Mau ya? Urut lagi pak. Urut lagi. Siap. Ega, tepuk tangan untuk Ega. Thank you. Kita ke Sadana Agung dan juga Fajar Nugra. Kalian udah tahu dari awal kah akan diduetin sama rumah dinas Bapak, terus gimana kalian membuild chemistry dan juga jokes di tengah di dalam cerita? Silakan. Harus lucu. Iya, pertama kali ditawarin itu kan sebenarnya sama Mas Bobi kan. Iya. Dia nelfonku, Jar, free nggak? Ini aku ada project gitu kan. Itu tadi ya, aku satu. memang anti banget ketika pernah hamil gitu ya. Harusnya aku berkasih dulu ya kan. Tidak ada. Ada Kasno tiba-tiba hamil nggak ada. Tidak ada ya. Itu ya sampai tadi jawabnya gitu. Proses itu. Iya. Tapi memang nyangka aja sih, I know I work it gitu loh Mas. Maksudnya kayak Nah sekarang kan lu jadi aktor Bali kan? jelas sebenarnya ya sama tahun. Udah. Gimana dapat challenge ini lagi kan Mas Bobi lo beberapa kali kerjasama dan menjadi benang merah di film ini menjadi pembawa cerita, gimana tuh? Kalau challenge jujur sebenarnya banyak sekali gitu, apalagi menurutku ini beban sekali, syutingan ini beban banget buatku karena ketawa terus aku receh banget kan orangnya kan. Gitu lah. Gua tidak punya jawaban. Ini dulu aku. Jangan mikir dulu. Sebenarnya waktu tadi bisa dibuat mikir loh, dibuat nanti. Beda pertanyaan Bang Dias. Secara komedi sebenarnya lancar aja karena kan dibantu teman-teman komedian juga, ada konsultan komedi, skripnya juga udah komedi banget. Saya sih lebih kepada persiapan di awal tuh harus bulking kan. Sama Pak Farwas tuh langsung dibilang, tapi kau harus naikin badan. Ngeri. Memang dikasih perantor. Akhirnya saya nge-gym kan. Ngeri sih. Ada kali 4 kali waktu itu. Waktu itu terus 4 kali terus berhenti karena takut kegedean kan. Dikurusin lagi kamu. Beberapa kali udah sering ngaca, saya nge-gym dikit ngaca. Iya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan di film latar tahunnya sekitar 1990-an gitu kan. Nah, kalau aku beda dengan Mas Dana harus nge-gym kalau aku memang sudah body goals gitu. Terus kering gitu ya. Jadi memang Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya karakter Kasno Sugeng ini ketukar di dunia nyatanya ya. Jadi yang manipulatif, terus kerasa lah maksudnya teman-teman lah ya. salah satu contoh manipulasi itu.
memang begitu dia. Gimana kalian mendiskusikan jokes kalian ke Erwin dan Mas Bobi dan Donit ya untuk sebelum ngasih ke ciri khasan ke kalian antara Sugeng dan Kasno? Silakan. Nah, bingung kan? Iya. Karena ketika aku senang sama treatmentnya Mas Bobi Prasetyo ketika reading yang intens sekali readingnya terus mulai dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu tuh menurutku efektif ketika memunculkan komedinya. Karena kalau misalkan kita fokus sama satu scene terus fokus sama komedinya juga kayak akan bias aja dalam pikiran kita gitu kan. Ketika Mas Bobi ngasih treatment dengan baca dari awal sampai akhir, selalu seperti itu setiap harinya tuh jadi ketemu di sini lucunya nih. Meskipun udah lewat kemarin, ketemu di sini lucunya. Jadi memang dibantu Kak Erin dan lain-lain segala macam juga komedinya berkembang setiap harinya, setiap readingnya. Emang kalau makin banyak press club tuh makin jago ngobrol yang luar biasa. Makin banyak lagu yang aktor. Iya loh, sekarang jasnya udah ada kain-kain etniknya buat ref. Dibacain buat gua malam sih. Kacau. Kalau Mas Agus dan Agung gimana? Mas Bobi bener sih, Mas Bobi juga memberi keleluasaan pada komedinya. Alah, enggak gitu katanya. Kan kita yang bagus dong di sini maksudnya. Dan ini beneran segitu leluasanya sampai Mas Bob, ini komedinya begini atau begini terus bebas katanya. Ketawa aja. Bagus. Bebas dua-duanya bagus. Segitu leluasanya gitu. Akhirnya Pak Erwin yang lebih pusing. Untuk memilih ya, jangan bagus-bagus ya. Tapi memang ya concernnya Mas Bobi lebih kepada dramanya, horornya lah. Tapi ke komedinya lebih leluasa lah istilahnya. Itu dia. Ini percaya gak sih semua penonton mereka ternyata terpikat banget dengan karakter Saudara Agung? Nyangka gak sih gitu dari World Poster sampai dengan tadi? Gak usah sindrom. Tadi kan biasa aja. Ingat kamu dari dusun. Menanggapi Kakinya disilang. seneng ya terus subsidi seneng sih sebenarnya. Saya masih deg-degan karena saya sendiri belum nonton ya sampai sekarang. Iya bagus lah kalau Bagaimana pesan anak Nur dan Fajar Nugra yang juga punya Mas Rukman Rosali yang ada di sini bersama dengan pertangan dan ini luar biasa yang dibawa di sini, ensemble cast yang luar biasa, termasuk juga ada Mas Rosa di sini. Gimana selesai proses bersama dengan jajaran cast dan kepercayaan peran yang diberikan oleh Papa Ros dan Mas Bobi di sini, Mas Rosa? Silakan. Ya, yang pertama sekali saya tersinggung sama Pak Parwes. Kenapa? Di mana Pak Parwes melihat ke mbah-mbahan saya? Ya, kalau Anda dituduh gitu dari usianya kan ya tersinggung. Saya kan masih om-om ya. Di sini ada jadi mbah-mbah gitu. Ya, tapi karena saya mencintai seni peran, ya menjadi setua Mbah Slamet itu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi peran kayak Mbah Slamet itu pernah ada di dalam hidup saya. Itu yang saya juga kayak gitu. Yes. Terus ya saya tipe yang selalu belajar gitu. Jadi ketika ketemu Mas Dodi dan teman-teman komedian ini, saya belajar tanya. Saya nggak ketawa, di dekat mereka nggak pernah ketawa. Karena sebenarnya saya nyerap mereka semua. Gitu. Wow. Ya kita kira-kira 3 tahun ke depan saya jadi komedian. open mic ya. Sangat menyenangkan, apalagi ketika pilihannya saya di satu film sama anak saya itu happy banget. Makasih Pak Kapolres. Yes, Tadi tersinggung saya, terima kasih sekali. Udah lucu nih, gimana kan? Udah lucu, udah Saya 3 tahun ke depan. Tepuk tangan ya untuk Mas Rosa, thank you. Teman-teman terima kasih, luar biasa seru banget. Kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media yang tadi baru selesai menonton untuk bertanya, ngobrol langsung dengan jajaran cast dan juga dengan filmmaker yang ada di sini. Boleh muncul Mas? Dan di mana silakan, boleh dibantu oleh publicis ya, bentar ya. Nanti kesana dulu, baru nanti ke sebelah kanan. Silakan nama media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore.
Saya Gregorius dari Media Gregoria. Pertama saya mau ucapkan selamat untuk film Rumah Dinas Bapak. Suka banget, freshnya tuh dapat dari jokesnya dan skenario termasuk story development. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama saya mau ajukan untuk Mbak Evelyn. Ketika meng-create skenario yang tadi kayaknya 50-50 antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, itu gimana challenge-nya? Lalu untuk pertanyaan kedua saya mau tanya untuk Fatma, karena ini film pertama kan di Spirit, ada referensi nggak ketika harus memerankan sosok hantu seperti Mimin? Ya, itu pertanyaan. Siap, terima kasih. Boleh Kevin dulu, silakan Kevin. Boleh dijawab Kevin, boleh pinjam mikrofonnya Mas Dedi. Oke, udah ada ya. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya 50-50 masalah bahasa ya? Iya. Aku sebenarnya orang Medan, campur Sunda, nggak ada Jawa-Jawanya. Terus biasanya kalau nulis skenario tuh harusnya kita cukup tulis dalam kurung aja sih in Javanese gitu. Jadi nanti biasanya ada coaching atau translator. Tapi kebetulan bapak sutradara juga orang Jawa, terus Mas Dodi orang Jawa, terus banyak teman-teman yang orang Jawa. Jadi kalau dari aku mungkin nggak ada kesulitan yang spesifik ya, karena aku nulisnya biasanya tetap dalam bahasa Indonesia, atau kadang aku lumayan effort mau tulis bahasa Jawa walaupun salah gitu. Cuma paling nggak ada usahanya gitu. Nah, lebih ke dibantu sama teman-teman sih kalau masalah bahasanya gitu. Oke, siap. Terima kasih Evelyn. Selanjutnya, Fatma tadi boleh dijawab referensinya seperti apa? Ya, boleh dijawab referensinya. Oke, silakan. Kalau untuk referensi sebenarnya karena aku sering nonton horor, jadi aku lihat di film-film yang pernah aku tonton, terus sisanya senatural mungkin dari diri aku aja sih. Mas Dana biasa aja dong, Mas Dana biasa aja dong. Terus dia Fatma jawab, kamu senyum-senyum sendiri, aku lihat dong, ya kan? Iya loh. Itu buat rekan-rekan wartawan, bukan buat kamu. GR kamu. Oke, siap, terima kasih. Ada selanjutnya tadi sebelah sini ya, boleh berdiri, nama media dan. Selamat sore, saya Bagus dari Berita Nasional. Sebelumnya mau bilang congratulations sudah rilis ya filmnya untuk kita dan sangat menghibur. Mau satu aja pertanyaannya buat Mas Dodit, Mas Bobi, dan mungkin De Octavianus juga bisa jawab. Mau nanya dong, ini kan berarti De Octavianus memerankan ya bisa dibilang Dodit kecil gitu lah ya. Maksudnya ada nggak sih kesulitan mungkin pas lagi Mas Bobi pas lagi ngedirect gitu, mungkin dia susah menyerap ini tuh harusnya begini tapi dia begitu gitu. Mungkin dari Mas Doditnya juga yang relate gitu kan dulu nih saya kayak gini gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh Dodi kecil, lebih dewasa, dan juga Mas Bobi ya. Silakan. Apa dulu? Silakan. Kalau tentang susah, nggak ada sih sebenarnya. Karena kan Luar biasa, lebih dewasa dari Mas Dana. ini Ini nggak ada kesulitan sama sekali berarti ya? Aman ya? karena kan udah ngobrol-ngobrol juga. Yes. Om Dodi. Ya, jadi biar Okta itu jadi saya kecil akhirnya. Oh, makasih Mas Viko buat pertanyaan. Bukan. Bagas. Bukan Bang Viko. Jadi Okta ini tak godain terus biar sisi nakalnya keluar gitu. Karena Dodi kecil nakal. Baik. Tapi digodain. Iya biar ya. Jadi Okta ini tak godain biar gestur-gesturnya nanti mirip waktu saya kecil gitu. Oke. Aslinya Okta baik banget ya, tak dewasa ya. Baik banget ya. Mas Bobi gimana Mas Bobi? Lihat ini kan memerankannya Dodi dewasa ada, Dodi kecil ada gitu. Iya, jadi setiap kali kerja sama Pak Pares kan beliau selalu mengizinkan saya untuk milih pemain kan. Iya. Sampai Baik-baikin lah, baik-baikin. Nah kebetulan di proyek ini juga gitu, kayak mungkin teman-teman juga nggak kalau ya Salmin, Mas Rosa, Putri, Fajar kan sering main. Menurut saya sebagian besar udah biasa ya. Saya pikirkan gitu ya pemain, tapi Dodit kecil memang sebenarnya saya masih belum tahu nih yang main siapa ya. Saya maunya yang mirip Mas Dodit juga. Terus
tapi syutingnya bakal di hutan kan, syutingnya bakal di hutan, anak kecil gimana ya gitu. Waktu itu casting, jadi saya ngobrol, setiap anak saya ajak ngobrol, agak lama 10-15 menit saya ajak ngobrol. So far memang saya berpikir Okta yang paling pintar sih. Yes, itu dia. Layak untuk mendapatkan peran ini ya. Benar, jadi dewasa terus pintar. Kayak digoyangin. Iya. Bahkan reading aja nyatet ya. Wah. Nyatet dia. Mandiri nyatet. Oh, yang ini salah ya. Wah, di antara yang lain dia yang paling kecil itu tetap nyatet. Gitu. Jadi pas di lokasi ya sudah enak karena memang pas casting udah struggle-nya di casting itu. Yes, itu ya. Siap, terima kasih Mas. Siap, thank you. Selanjutnya, ya boleh Mas Wajak silakan dibantu oleh publisis. Mas Yovan boleh di tengah. Halo, selamat sore. Saya Yovan dari Nonton Mulu. Mau tanya ke Mas Dodit nih, seberapa akurat sih film ini dengan cerita aslinya? Terus saya lihat lokasi syutingnya di Cepwer. Saya pernah ke Sambong tuh Tanjati. Gimana pengalaman syuting di sana teman-teman? Terus untuk Mas Ko Erwin ya Pak Pres ya, mau tanya itu sebenarnya sama Evelyn juga ya. Waktu menulis karakter Kaslo dan Sugeng ini kepikiran gak sih siapa yang bakal memerankan gitu? Atau Mas Ko Erwin juga kepikiran, oh ini kalau misalnya si Sadana sama Fajar harus begini ini kayak gitu. Saya ada kepikiran sih selama nulis skripnya itu kan komedinya ada kan, apa kepikiran stand up komedian mana nih yang cocok atau komedian mana yang cocok, itu aja sih. Thank you. Siap, terima kasih. Silakan pertama mungkin kalau Mas Adit berapa persen Mas keberiman untuk cerita sih? 90%. Wow. Jadi peristiwa itu kebanyakan yang di adegan itu memang terjadi, hanya bumbu-bumbu sisanya. Yes, jadi hampir 90% ya. Mas Bobi gimana proses syuting di daerah mana tadi Blora ya Mas? Ya, silakan. Prosesnya panas banget ya. Lembab banget, panas, kering. Pohonnya gede hutan jati ya. Alasan kita memang cari ke sana karena saya mau di beneran hutan jati yang memang pohonnya besar-besar gitu. Tapi dari Jakarta sampai Jawa Barat belum ketemu, akhirnya ke Jawa Tengah. Jadi kita dapat lokasi itu yang memang hutan jati beneran, hutan jati beneran yang gede. 200 tahun. Iya. Terus lokasi rumah juga kita dapat asli yang usianya udah 100 tahun. Wow. Itu rumah dinas beneran hutannya ya, dari kayu-kayunya kayu-kayu besar zaman dulu. Otentik banget, tapi saya bilang sama teman-teman ini kayaknya kita bakal susah secara geografis, tapi kita bercanda aja ya biar gak terasa susahnya. Gitu. Panas, terus cuaca paling ya, lebih ke cuaca. Yes, itu dia. Terima kasih jawabannya Mas Bobi. Selanjutnya tadi ke Warwin dan juga Evelyn ya, sebagai penulis dan komedi konsultan saat meng-create karakter Sugeng dan Kusno. Kasno. Ya. Kasno. Itu dari kajian beberapa melek, kan tadi udah ngantuk-ngantuk itu macam mana? Gimana? Evelyn silakan. Tadi pertanyaannya itu ya, udah kepikiran dulu pemainnya siapa gitu ya? Biar Fajar melek udah sih langsung. Sadana Agung. Udah sambil diskusi juga sama Mas Bobi sih. Yes, kalau Elwin tadi silakan boleh dibantu. Udah kebayang create jokesnya karena yang memerankan Sadana Agung dan Fajar Nugra. Iya, jadi ketika tahu case-nya yang meranin Sugeng Kasno ini adalah Mas Dana sama Fajar, kayaknya agak lebih memudahkan kerjaan gua gitu. Yes. Kayaknya ini karena secara komedi mereka berdua kan udah top of mind lah salah satunya di Indonesia gitu. Wih, dua-duanya terus cocok. Oke, gitu ya. Banyak kebantu banget juga sama Mas Dodit, sama ya Fajar, sama Dana juga digodok bareng lah komedinya pada saat reading gitu, sama beberapa cast lain juga. Jadinya benar-benar dipersiapin pas prep-nya gitu jadinya. Oke. Siap. Terima kasih Kevin, thank you. Selanjutnya ada di sebelah mana? Ya, oh udah di, ya silakan Mas. Selamat sore, perkenalkan nama saya Chandra Eka dari tim media publikasi LSF, Lembaga Sensor Film. Jadi sebelumnya untuk mengapresiasi dulu pada film ini yang tentunya akan tayang di tanggal 8 nanti.
Ya kesannya filmnya bagus dan yang menimbulkan nilai tersendiri lah, nggak sekedar menonton film horor, namun terdapat nilai di dalamnya yang cukup spesial gitu. Mungkin untuk pertanyaannya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun ada pertanyaan lain khususnya kepada Yasamin. Jadi mungkin pertanyaan bagaimana pengalaman serta perasaan Yasamin mendapatkan peran sekaligus mungkin challenge ya dalam film pertama kamu di genrenya horror komedi, mungkin apakah ada khususnya peran kesan tersendiri dengan beradu acting dengan komika lain seperti Mas Dodit, Mas Fajar, Mas Sadana Agung gitu. Mungkin ya pertanyaan apakah ada kesulitan atau kesan tersendiri mungkin dalam memerankan pada film Rumah Bapak ini? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin kedepannya akan tertarik memerankan film horor komedi lagi nantinya? Oke, siap. Terima kasih. Silakan Yes. Terima kasih Mas pertanyaannya. Challenge-nya, untung aku porsi komedinya nggak banyak ya. Mungkin kalau porsi komedi banyak aku udah nangis sih. Untung aku dikasihnya yang horor-horor yang memang ya udah lumayan terbiasa. Iya, spesialis teriak ya kalau seperti. Jadi ya kalau challenge-nya mungkin nahan ketawa aja sih dari reading. Nahan ketawa gimana ya nanti pas take bareng gitu. Tapi yang tadi aku bilang aku pokoknya happy banget sih ada di sini. Walaupun aku belum dapat komedinya, tapi dikelilingi kakak-kakak yang menyenangkan dan dapat experience baru, nggak hanya horor tapi ada komedi juga, bikin aku jadi fresh. Terus pastinya kalau dapat tawaran lagi, of course aku mau coba dan explore mungkin ke komedinya. Itu kita lihat tantangan lain yang berikut ini setelah nanti ya untuk Yasamin. Thank you Yas. Selanjutnya satu lagi terakhir mungkin ya, silakan boleh dibantu teman-teman dari publicis. Ada nggak usah kes duduk aja aman. Kalau lagi ini mau syuting mau bantuin publicis ya. Bobby sama nama kita. Nah, pertanyaan saya satu aja sih, ya. Tapi nggak terlalu penting. Saya cuma mau bertanya, yang milih Fatma itu siapa? Karena sepintas saya melihat dia mirip Bonnie Aaron yang jadi hero. Dan begitu dia seperti Pak Laks. Biasa aja masa gue, Biasa. Kenapa sih ngomong terus? Ini rekan-rekan media loh. Ya, silakan Mas Bobi. Ya, Fatma itu 16 tahun loh. Mas Bobi, contohnya silakan. Proses pemilihannya dibantu sama casting director Mas. Waktu itu memang kita casting beberapa orang untuk memainkan Mimin gitu. Saya dikasih fotonya, saya dikasih videonya. Terus dari semua rasanya memang kita diskusi sama produser juga, kami paling seret sama Fatma. Pas dicoba, pas kenalan, semakin yakin lah Fatma adalah Mimin yang kita cari. Siap, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh jajaran Yes dan juga yang terakhir dari Pak Parwas, ada lagi yang mau disampaikan Pak buat teman-teman media Pak? Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga Rumah Dinas Bapak menjadi genre baru bagi penonton film di bioskop ya, menghibur dan lengkap ada di film ini. Film yang sedikitnya ada 3 kisah di balik layar yang sangat menarik. Jinwok Jangan dulu di spill, Pak. dia kecil gimana? Mimin, Sugeng Mama Kasno, Lis sama Dewo, Bapak sama Ibu, Pengennya Bapak. Jadi mungkin satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, proses produksi film ini itu alhamdulillah selalu dilancarkan semuanya. Waktu kita milih Fatma, waktu itu juga kita bilang kalau boleh hantu itu jangan pakai cast yang udah dikenal deh, biar orang nggak mempunyai referensi apapun tentang karakter itu.
terus kita menemukan Dodit kecil yang menurut saya juga dia perlu biasa yang akan menjadi aktor masa depan kita. Tangan buat Dodit kecil. Dan saya nyangka bahwa kan membuat komedi dengan horor, komedi dengan membuat horor itu beda sekali ya. Di horor itu kan lebih kepada mungkin terornya yang dijadikan pendekatannya, tapi di sini tuh semua harus bermain, semua harus mempunyai karakter yang menguatkan ini sebagai sebuah cerita yang lengkap tentang dramanya kuat ya, terornya ada, tapi komedinya mungkin tidak akan utuh apabila tidak semuanya bermain secara baik. Bukan membuat komedi jujur ya, saya suka bikin komedi, bikin drama tapi lebih mudah. Bikin komedi itu ternyata lebih sulit. Jadi kita udah ngedit, Pak Minto udah ketawa, saya merasa belum, bukan ini yang saya mau. Mesti ada formula lain yang bagaimana kalau bisa intensitasnya, dan akhirnya saya ketemu sama Dodit, kita ngobrol, Dit ini gimana yang intensitas komedi itu nggak boleh dipotong. Dan ya luar biasa lah, kita bagaimana kita melihat persahabatannya Kasno dengan Sugeng gitu ya, segitu sayangnya mereka saling memakan. Bagus banget kalau respon tadi ya. Belajar nama gerakan ini. Tidak usah. Librak Liwon, siapa ada yang Librak Liwon? Ada yang namanya Kasno, tadi udah disediain tuh, ada kaos tuh. Ada yang namanya Kasno nggak di sini? Oh, ada yang namanya Kasno. Oh, berani tuh Kasno. Ada, kalau ada namanya Kasno, DM Star Vision ya Pak? Ya ada. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman hari ini yang sudah hadir. Semoga bisa mengabarkan yang baik tentang karya ini, dan kepada semua yang sudah terlibat di sini. Terima kasih. Yes. Semoga karya ini menjadi sesuatu yang bisa kita rayakan pada saat nanti 8 Agustus sambil merayakan kemerdekaan. Oke, siap. Terima kasih. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang tadi selama proses menonton tidak merekam, tidak memvideokan, tidak live ya. Terima kasih ya. Karena kita mendatangkan polisi hutan beneran soalnya Pak tadi. Nah ini, jadi kita dipantau oleh polisi hutan beneran. Ya, terima kasih buat teman-teman media. Terima buat kalian yang sudah menjaga film ini. Kita foto bareng, yang di depan boleh lebih merapat aja, kursi dirapetin, yang di belakang boleh berdiri. Iya, dirapetin yang di depan kursinya.